Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai presentasi ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk selanjutnya, saya akan mempresentasikan tentang asesmen. Apakah Bapak Ibu ada yang tahu apa itu asesmen? Oke, saya akan menjelaskan tentang apa itu asesmen. Asesmen adalah sebuah proses sistematis untuk mendokumentasi tentang yang pertama adalah pengetahuan, kedua keterampilan, ketiga sikap, keempat meningkatkan pembelajaran. Itu yang dimaksud dengan asesmen. Selanjutnya ada 5 prinsip asesmen. Yang pertama adalah bagian dari proses pembelajaran, yang kedua dirancang dan dilaksanakan sesuai tujuan, yang ketiga dirancang secara adil, valid dan dapat dipercaya, yang keempat berbagi bentuk, tugas, instrumen dan teknik sesuai dengan target capaian pembelajaran, yang kelima laporan kemajuan belajar dan capaian peserta didik. Itulah 5 prinsip asesmen. Selanjutnya ada keterkaitan asesmen dengan proses pembelajaran. Di sini yang pertama, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik sesuai kebutuhan, mencerminkan karakter dan perkembangan. Yang kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang ketiga, kegiatan belajar mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik secara berkelanjutan dan holistik. Yang keempat, pembelajaran yang relevan. Itulah yang keterkaitan asesmen dengan prinsip pembelajaran. Yang terakhir adalah pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Selanjutnya, di sini ada 3 asesmen. Yang pertama adalah asesmen diagnostik, kedua asesmen formatif, ketiga asesmen sumatif. Yang pertama adalah asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik. Yang pertama, asesmen diagnostik bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Yang kedua, asesmen diagnostik terbagi menjadi asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnosis kognitif. Selanjutnya yaitu tujuan asesmen diagnosis. Di sini ada 2. Yang pertama adalah asesmen diagnostik non-kognitif, yang kedua asesmen diagnostik kognitif. Apa sih asesmen dari diagnostik non-kognitif? Di sini ada 4 ya. Yang pertama adalah kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa. Yang kedua aktivitas selama belajar di rumah. Yang ketiga latar belakang keluarga dan pergaulan. Yang keempat, gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Itulah yang dimaksud asesmen diagnostik non-kognitif. Selanjutnya untuk asesmen diagnostik kognitif. Yang pertama, mengidentifikasi capaian kompetensi siswa. Yang kedua, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa. Yang ketiga, memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Selanjutnya kegiatan asesmen diagnostik non-kognitif. Yang pertama adalah persiapan. Apa sih itu persiapannya? Persiapan itu yang pertama adalah siapkan alat bantu. Yang kedua buat daftar pertanyaan kunci mengenai aktivitas siswa. Dan yang untuk kedua adalah pelaksanaan. Apa itu pelaksanaannya?
Yang pertama, meminta siswa mengekspresikan perasaannya selama belajar di rumah serta menjelaskan aktivitasnya. Untuk yang ketiga adalah tindak lanjut. Tindak lanjut itu ada 3, yaitu identifikasi siswa dengan ekspresi emosi negatif. Yang kedua, mengkomunikasikan dengan siswa serta orang tua bila diperlukan. Yang ketiga, ulangi pelaksanaan asesmen non-kognitif pada awal pembelajaran. Itulah kegiatan asesmen diagnostik non-kognitif. Selanjutnya yaitu kegiatan asesmen diagnostik kognitif. Nah, di sini ada 3. Yang pertama adalah persiapan lalu ke penjelasan lalu ke tindak lanjut. Apa sih itu persiapannya? Persiapannya adalah yang pertama membuat jadwal asesmen atau jadwal pembelajaran. Itu persiapannya. Lalu yang kedua penjelasannya. Penjelasannya itu adalah pertama buat soal sederhana, lalu kedua buat pertanyaan tentang apa yang diingin pelajari, itu pelaksanaannya. Lalu yang ketiga apa? Tindak lanjut. Tindak lanjut itu apa aja? Ada 4. Yang pertama lakukan pengolahan hasil asesmen, kedua klasifikasi siswa, ketiga lakukan penilaian, keempat ulangi proses diagnosis. Itulah kegiatan asesmen diagnostik kognitif. Asesmen formatif dan asesmen sumatif. Apakah kalian tahu di sini asesmen formatif dan asesmen sumatif, Bapak Ibu? Nah, di sini konsep asesmen formatif. Yang pertama adalah evaluasi proses kemajuan akademik selama pembelajaran. Yang kedua, umpan balik yang berkala dan berkelanjutan. Yang ketiga, berfungsi membantu murid mengidentifikasi kekuatan dan apa yang perlu dikembangkan. Yang keempat, berfungsi memberikan informasi mengenai tantangan apa saja yang dihadapi murid dalam proses pembelajaran. Yang kelima, asesmen formatif dapat diberikan oleh guru, teman, atau diri sendiri. Selanjutnya, konsep asesmen sumatif. Yang pertama, metode evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran. Yang kedua, seringkali memiliki taruhan tinggi karena berpengaruh terhadap nilai akhir murid. Yang ketiga, umpan balik dari asesmen hasil akhir ini. Sumatif dapat digunakan untuk mengukur perkembangan murid untuk merancang aktivitas mereka untuk proyek berikutnya. Selanjutnya, umpan baliknya apa, Bapak Ibu? Umpan balik ini ada 2. Yang pertama adalah umpan balik bagi guru, kedua umpan balik bagi murid. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan siswa, sesama teman juga memberikan kesempatan bagi murid untuk belajar dari satu sama lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu. Akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.